nak? Berdoa. Doa anak-anakku semua dijawab. Ya, dapat ilmu yang baik, ya, bermanfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dibilang masih semangat? Semangat. Nah, kalau ibu bilang hai, bilang halo. Ini sudah biasa digunakan. Kalau ibu bilang halo, bilang hai. Oke, hai. Halo. Selanjutnya ya, supaya lebih dekat lagi ibu dengan kita, kalau ibu berkata itu diikuti gerakannya, paham? Contoh, ibu berkata pegang kepala, ya, berarti semuanya pegang kepala. Oke, ibu berkata pegang hidung, telinga, semuanya tidak fokus. Tadi ibu bilang kalau kata ibu didahului dengan ibu berkata diikuti, kalau tidak, tidak. Ingat, mengerti? Ulang, ibu berkata pegang kepala, ibu berkata pegang telinga. Sebelumnya ibu mau cek dulu kehadiran sebelum kita lanjut. Siapa yang tidak hadir hari ini? Aman. Siapa? Rahman. Siapa lagi? Reza. Siapa lagi? Anita. Kenapa itu Handa 3 orang? Anita izin, Reza sakit, Abdurrahman Rauf sakit. Jadi mari kita sama-sama mendoakan teman kita yang sakitnya. Kemudian anak kita yang izin, mudah-mudahan dilancarkan urusannya. Ya? Baiklah nak, hari ini ibu akan memberikan pelayanan kepada kita semua materi tentang bagaimana anak-anakku bisa mengelola emosi. Ya? Apalagi di kelas ini nak sering-sering ya. Iya Bu, Sering banget. Jadi hari ini kelas anak-anakku jadi giliran mendapatkan materi ini. Ya? Sebelum ibu lanjut, ada yang tahu apa itu emosi? Tahu tidak? Tahu ya? Apa itu emosi? Selain perasaan marah apa? Sedih, ya? Oke, jadi terima kasih yang sudah menanggapi. Jadi hari ini tujuan pelayanan kita adalah bisa dilihat ke atas ke slide-nya. Tujuannya itu yang pertama agar anak-anakku dapat menemukan emosi yang ada pada diri kita. Jadi setelah ini anak-anakku diharapkan tahu emosi apa sih yang sebenarnya ada sama saya. Ya. Kemudian yang kedua, anak-anakku dapat mengidentifikasi macam-macam emosi dalam diskusi tak sebentar. Jadi emosi itu ada berbagai macam. Nah, jadi tujuannya itu anak-anak dapat mengetahui, mengidentifikasi macam-macam emosi seperti apa. Kemudian yang ketiga, anak-anak dapat mengendalikan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jujur ya, pasti tidak semua di sini sering emosi dan tidak bisa dikendalikan. Ya, karena memang usia kan. Itu tadi tujuan dari pelayanan kita. Jadi selanjutnya tugas kita sekarang itu adalah diskusi kelompok. Jadi sebentar itu ada diskusi kelompok. Ibu harap anak-anak aktif bertanya, aktif berdiskusi, ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang menjanggal di hati, silahkan, ya. Kemudian ketika ibu menjawab, ya aktif juga
sudah siap, ibu akan bertanya. Tadi sudah bertanya tentang awal. Apa itu emosi? Sebelum masuk ke Perasaan amarah. perasaan amarah. Selain amarah, ada yang sedih, bahagia, sesuatu yang tidak disukai, bahagia. Apa lagi? Apa Firdaus? Kenapa tidak? Apa lagi? Membuat kesal, itu emosi. Jadi semua yang anak-anak utarakan itu betul ya, bahwa emosi itu silakan ke posisinya, bahwa emosi itu ininya ada perasaan marah, menangis, tertawa, kemudian ini kaget, heran, bahagia, ya. Jadi apa itu emosi? Menurut Goldman, emosi itu merupakan segala aktivitas pikiran, perasaan, nafsu, serta setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Jadi keadaan mental yang meluap-luap. Pernah lihat orang marah yang tak terkontrol? Pernah. Seperti itu dia memiliki keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Dan emosinya cenderung mempengaruhi perilaku emosi. Jadi emosi itu tidak mesti marah ya, tidak mesti marah. Ketawa yang meluap-luap, yang bahagia sekali. Apa lagi? Menangis banyak ya. Jadi tidak mesti emosi itu tidak mesti yang marah. Kemudian kira-kira itu emosi ada manfaatnya? Ada manfaatnya tidak kira-kira emosi itu? Ada ya? Ada. Emosi itu terbagi dua. Ada positif, ada negatif. Ada yang bisa kemukakan negatif itu seperti apa? Apa? Memukul. Selain memukul apa lagi? Menangis. Seperti apa? Begini, menangis itu ada positif dan ada negatif. Kalau menangis misalnya menangis kita punya masalah, kita setelah menangis perasaannya bagaimana? Lega. Positif atau negatif? Positif. Nah? Iya. Jadi ada manfaatnya. Semua emosi itu ada manfaatnya. Kalau tidak berlebihan, yang berlebihan itu misalnya putus cinta, misalnya siapa namamu? Dapat lagi putus cinta, menangis. Salah atau tidak? Salah. Negatif atau positif? Negatif. Kalau ibu tidak. Kalau dapat menangis, berarti dia meluapkan perasaannya sebentar, dapat sudah lega. Jadi menjadi positif. Yang negatif itu kalau dapat menangis berhari-hari sampai tidak dapat. Apa pergi bunuh diri? Negatif. Jadi fungsi emosi itu ya. Jadi fungsi emosi itu sebagai pembangkit energi, ya, membawa informasi. Misalnya kalau dilihat teman tak tertawa, kita senang lagi bahagia. Ya. Jadi emosi itu adalah pembawa informasi, membawa pesan, ya. Personal itu antar diri tak, ya, dengan orang lain, dan sebagai sumber informasi kebahagiaan, ya. Kemudian lalu bagaimana cara kita meluapkan emosi? Cara kita mengungkapkan emosi, misalnya kalau dari segi verbal kita biasanya marah, membentak, memukul yang dibilang tadi Karina. Seperti apa lagi? Berkata kasar. Apa lagi? Apalagi di kelas ini sering ada bully ya. Semua adalah luapan emosi yang tidak terkontrol. Kemudian nonverbal, contohnya dilihat raut mukanya orang marah sekali dan tak dekat-dekat. Ya, itu orang kalau mengungkapkan emosi misalnya marah dengan apa? Cemberut atau bagaimana? Murung itu kalau sedih. Nah, kalau marah biasanya tangan dikepal, mata menyala, apa lagi? Menyala rambut
aspek kemampuan mengelola emosi. Ada 5 aspek, 5 cara yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita itu mampu mengendalikan emosi. Kenapa nak? Karena usia kita usia remaja, ya. Ibu sering-sering bilang kalau masuk di kelas ini, usia kita itu memang usianya darahnya meluap-luap, kan? Nah, seperti lagunya Roma Irama, darah muda, ya, darahnya para remaja. Apa sambungannya? Jadi di situ lagu dijelaskan bahwa kalau kita remaja itu remaja itu memang darahnya itu meluap-luap. Jadi sangat wajar kalau usia remaja itu tawuran. Sangat wajar usia remaja itu berkelahi. Tapi bukan karena sangat wajar akhirnya dimaklumi. Tidak ya? Tidak. Itu harus semua perbuatan yang harus kita kelola. Hah? Jarang itu lihat orang dewasa tawuran. Yang ada itu anak-anak usia kita, anak-anak remaja. Kemudian yang kedua, kita harus menunjukkan sifat dapat dipercaya. Misalnya, kalau emosi marah, saya harus bisa kontrol diri supaya dapat percaya ke temanku. Ya, satu kali kita meluap, satu kali kita menendang orang, itu yang akan teringat terus sepanjang hidupnya teman-teman. Kemudian yang kedua, ada perasaan dalam diri kita bersungguh-sungguh untuk mengontrol emosi. Ya, coba ini yang perempuan ibu tanya, suka tidak laki-laki yang emosi? Tidak. Kalau laki-laki suka tidak perempuan yang emosi? Tidak. Suka atau tidak? Tidak. Perempuan itu kan cerewet. Tapi ini belum. Suka tidak? Tidak. Kenapa tidak disuka Firdaus? Sakit telinga. Jadi itu perempuan memang seperti itu, ya. Kemudian yang keempat, menunjukkan adaptabilitas, menunjukkan adaptasi yang harus dijaga kewibawaan tak lagi dalam keadaan emosi. Kemudian yang terakhir, menunjukkan inovasi. Tahu inovasi? Inovasi itu perubahan. Contohnya, mungkin kemarin saya emosi, hari ini saya harus tidak boleh lagi emosi. Harus dikontrol, ya. Karena satu kali marah akan ingat semua orang. Dan sifat marah itu adalah sifat aslita. Kalau mau lihat orang aslinya, lihat pada saat marah. Kenapa? Pada saat marah orang dilihat karena itu otak di dalamnya ada yang begini fungsinya. Jadi kalau marah kita begini fungsi otak di dalam, tidak terkontrol. Nah kalau kita mampu mengontrol diri kita pada saat emosi, orang hebat. Orang hebat. Ya, pernah mungkin dengar dari Ustaz tak? Atau kalau tidak pernah dengar, ibu yang akan jelaskan. Ya, orang yang paling hebat itu bukan orang yang pergi berperang. Ya, ini Rasulullah SAW yang bersabda bahwa orang yang paling kuat itu adalah orang yang mampu melawan hawa nafsunya, atau dengan kata lain mengontrol emosi. Itu adalah orang yang paling hebat. Bukan orang yang pergi berperang membunuh 100 orang, tidak. Yang mampu mengontrol emosi itu adalah orang yang paling hebat. Cara mengendalikan emosi. Cara apa kalau mau mengendalikan emosi? Yang pertama, mengendalikan pikiran dan merileskan tubuh. Apa? Merileskan tubuh. Rileks. Tahu rileks? Tahu. Ya. Kemudian mengkonfrontasikan emosi yang Anda rasakan. Maksudnya melawannya. Tidak boleh tak begini. Ya. Kemudian merespon emosi secara sehat. Kalau marah, kenapa selalu kita ambil marah contoh? Karena memang orang selalu berpikir bahwa marah itu adalah emosi. Kalau misalnya kita lagi marah, apa yang harus dikerja supaya tidak meluap merata? Tidur. Bisa langsung tidur dalam keadaan marah? Bisa tidak? Bisa. Pernah dikerja? Pernah kalau marah tidur? Kalau saya pribadi, kalau marah tidak bisa tidur. Karena ini apa yang bekerja di dalam.
lagi menikah, kalau suami tak lagi marah, dah main game biarkan nih. Nah, jadi lagi marah, kenapa main game terus sih? Marah kak ini. Kenapa main game terus? Biarkanlah dia. Oke, karena laki-laki meluapkan emosinya biasanya dengan begitu. Apa? Main game, rokok, apa lagi? Nah, biasanya apa lagi? Minum kopi. Dan laki-laki kalau marah itu tidak bisa diajak cara. Jadi kalau misalnya marah laki-laki nak tahan-tahan minggir, ada laki-laki serang begini dulu tak depan. Kira-kira laki-laki dah ada tidak? Sampai mukul. Tidak pernah dilihat di televisi ada KDRT karena seperti itu. Kita dalam uang tidak tahu bahwa kalau kita seperti ini tidak boleh sebenarnya seperti itu. Nah, kembali lagi ke pihak laki-laki. Perempuan itu harus dipahami, perempuan itu bukan cerewet. Nah, perempuan itu ada masalahnya cerita. Sampai yang mungkin pagi sampai malam tidak apa-apa, dengar saja. Kalau tidak bisa mendengar urus saja game aja. Nah, karena memang perempuan seperti itu. Kalau kita tinggalkan pasti tambah marah perempuan. Cari keharmonisan, jadi harus saling memahami. Ya, dengan asertif dan percaya diri, jadi harus percaya diri. Yang tidak percaya diri, contohnya marah ki, diam ji, atau bahagia ki, diam ji, atau sedikit diam ji. Karena itu yang membuat ki mengambil tindakan-tindakan yang buruk. Ya, melakukan aktivitas fisik yang menyenangkan seperti apa? Olahraga, lari, lagi, bola, banyak ya, banyak efek. Tenangkan damai. Kalau sudah lagi kelola emosi tak pasti bisa ki. Ya, damai hidup tak. Untuk sekarang mungkin belum kita tahu. Nanti kita akan rasakan ketika kita sudah berumur menjelang 20 tahun. Sudah berubah nih karakter tak. Nah, kalau sudah bisa kita lalui ini namanya kita masa transisi antara anak-anak dan antara orang dewasa. Jadi memang masa transisi itu masa paling sulit. Tapi di masa inilah yang menentukan masa depan. Kenapa nak di masa ini menentukan? Karena di masa inilah orang belajar merokok. Di masa inilah orang bisa mengontrol emosinya menjadi emosinya dewasa. Dari sinilah kita mau belajar dalam agama ya. Dan usia ini memang nak tidak ada anak-anak orang yang merokok. Tidak ada orang nanti bilang ada anaknya baru belajar merokok, tidak ada. Dia akan belajar melakukan hal-hal menyimpang semua di usia remaja. Hah? Makanya penting teman-teman. Saya tidak pernah salahkan. Memang merokok kalau menurutmu baik silakan. Tapi akan menjadi dampaknya akan ada pada diri kita sendiri, penyakitnya. Oke, terima kasih banyak tadi materi yang sempat saya berikan. Selanjutnya ibu akan membagi beberapa kelompok. Ya, atau begini saja kelompoknya begini 1, 2, 3, 4, 5. Ini mau bertiga saja. Bisa? Bisa ya. Sebelum masuk ke video ada yang mau bertanya? Mau bertanya kiranya? Tidak juga tadi mau? Tidak khawatir? Tidak. Ada yang bertanya? Tidak ada, jadi semua paham? Paham dari apa itu emosi? Kalau ada yang mau bercerita, bos boleh mendatangi ibu. Ibu kalau di rumah tuh wah ini nggak misalnya. Nah ya bisa langsung saja datang ke ruangan ibu. Sekarang ibu akan memutarkan video, silakan disimak videonya. Video yang berkaitan tadi dengan materi kita ya, bisa disimak. Dan setelah video ini anak-anak diharapkan untuk mengerjakan lembar diskusi yang berkaitan dengan materi yang ibu sampaikan dan berkaitan dengan video.
Nangis. Kaget. Kaget. Nangis. Aku. Benar. Diri sendiri dan tangan-tangan itu temannya. Yang sudah tambah paham ya. Masih semangat? Masih. Halo. Hai. Ya, sekarang ibu akan bagikan kertas-kertas. Silakan berdiskusi. Jadi di kertas ini anak-anakku itu bercerita tentang satu masalah ya yang berdasarkan dengan ini. Silakan dibaca. Dikerjakan baru nanti sebentar dipresentasikan. Pengalamannya. Bisa nomor 1 itu hal apa yang membuat anak marah? Ini cuma satu masalah yang kita angkat. Misalnya, apa yang membuat biasanya marah? Sifat teman yang membuat kesal. Itu silakan ditulis. Kemudian apa tuh? Apa yang kita rasakan ketika kita marah melihat teman kita tadi yang kesal? Bagaimana reaksi kita? Itu aja kesal. Kemudian yang ketiga, apa yang kita lakukan pada saat kita marah? Apa? Seperti apa yang biasanya? Biasanya nangis, Bu. Silakan ditulis. Apa yang biasanya kalian lakukan ketika marah? Kemudian yang kelima, bagaimana cara anak-anakku ketika marah tidak kenapa? Apa yang kalian lakukan supaya tidak mengecewakan diri sendiri dan tidak mengecewakan orang lain? Iya, diam di kamar. Ya. Ya. Kayak sifat teman yang membuat kesal. Ibu, boleh ditulis kalau misalkan apa yang biasanya kalian lakukan ketika marah. Kan teman-temanku boleh kayak bermain game. Boleh? Boleh. Apa yang biasanya kita hadapi? Apa yang buat kita marah kan beda-beda kan? Pilih satu. Makasih, Bu. Oh iya. Kita kan nomor 1 selesai. Selesai. Nomor 2 selesai. Ini selesai. Sini selesai. Belum, sini belum. Jadi sambil menunggu temannya yang belum selesai, adakah kelompok yang mau presentasi? Iwan, oke silakan kelompok 1. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban saya. Yang pertama, hal apa yang membuat Anda marah? Ketika mengetahui suatu hal yang membuat perasaan kita kesal
tapi ada teman-teman yang berbagi cerita tentang kebohongan kita. Yang kedua, apa yang tubuh Anda rasakan ketika marah? Gemetar, rasa ingin melakukan kekerasan. Yang ketiga, apa yang akan kalian lakukan ketika marah? Menangis, karena setelah menangis perasaan kita akan terasa lega. Yang keempat, apa yang biasanya kalian lakukan ketika marah? Bermain handphone seperti bermain game. Yang kelima, bagaimana cara Anda agar tidak mengecewakan diri Anda dan orang lain ketika marah? Berdiam diri agar tidak melukai perasaan orang lain. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, ada yang mau menanggapi? Oke, silakan. Ya, apa itu kalau melakukan bukan kita mampu Paling pertama itu bersedih. Kedua menangis, baru pergi mak. kenapa pergi? Baru pergi pada itu mereka. Ingat lagi. Ya, terima kasih kepada Alina ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal apa yang membuat Anda marah? Satu, ketika teman meminjam barang lalu dia tidak meminta izin. Setelah itu, ia malah menggelapkan barang tersebut tanpa rasa bersalah. Kedua, apa yang Anda rasakan ketika marah? Di saat itu, saya merasa gemetar karena sedih, ingin memukul teman yang membuat marah. Apa yang akan kalian lakukan ketika marah? Menangis dan mengelus dada untuk meninggalkan rasa marah dan sedih. 4. Apa yang biasa kalian lakukan ketika marah? Diam dan berusaha untuk tenang agar marah tidak meledak. 5. Bagaimana cara Anda agar tidak mengecewakan diri Anda dan orang lain ketika marah? Tidak mengajak mereka berbicara dan memilih sendiri setelah meminta waktu kepada teman. Oke, ya, jawabannya bagus. Ada yang mau menanggapi? Ya. Oke, silakan. Laki-lakinya, Bu. Bagaimana laki-lakinya? Laki-lakinya marah. Oke, karena semua sudah presentasi, semua kelompok sudah presentasi. Bagaimana nak? Sekarang kita berdiri semua. Silakan mengatakan. Oke. Cinta. Apa lagi? Ikuti yang ibu lakukan. Yang dilakukan Ya, ikuti apa yang ibu lakukan. satu. Ada yang fokus. Ibu fokus kamu gini kan? Iya, ya. Oke, sudah relax. Kembali dulu. Untuk menguji konsentrasi anak-anakku, ibu punya pertanyaan. Kertas itu warna putih. Susu itu warna putih. Tapi minum air. Semua sudah fokus. Tapi minum air. Jadi semua fokus ya. Satu lagi. Tinta itu warna merah. Hitam. Banyak tuh. Ungu. Yang Banyak. identik yang biasanya. Identik itu hitam. Kuning. Hah? Hitam bu. Ulang. Tinta itu hitam. Hitam. Kalau lawan tidur malam. Siang atau malam kalau lawan tidur? Siang. Nah, oke, baiklah nak, karena tak terasa waktu kita sudah mau habis, kelas dan juga sudah mau masuk. Jadi ada kalangan yang mau melanjutkan kegiatan kita hari ini. Apa yang mau disimpulkan? Apa yang kita dapat? Oke, silakan. Dari cara edukasi. Ya, bicara dari cara emosi. Ada yang lain? Ada lagi yang lain mau menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ketahui bahwa emosi bukan hanya amarah. Kuliah bahwa emosi itu ada bermacam-macam, bukan saja Amarah. Oke, nah, setelah kawan-kawan kita menyimpulkan, bagaimana perasaan anak-anakku sekalian setelah mengikuti kegiatan ini? Senang.
Ibu akan membagikan lembar observasi. Lembar ini silakan kumpul di ruangan ibu ya. Ini akan mengetahui sebagaimana perasaan anak-anak mengikuti kegiatan ini atau apa yang kita lakukan. Baiklah nak, mari kita duduk kegiatan kita hari ini dengan sama-sama berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam